Akhir bulan September, tahun 1906. Pertempuran berdarah pecah di Denpasar, ibu kota kerajaan Badung, salah satu dari 8 kerajaan di Bali Dwipa. Yang terlibat dalam peristiwa itu, ialah rakyat Badung, beserta para pemimpinnya, yang gagah perwira melawan keangkuhan tentara penjajah Belanda. Mereka adalah para kesatria, yang bertempur membela kehormatan pribadi dan bangsanya. Meski harus gugur di medan laga. Sejarah awal Perang Puputan yang terjadi di Kerajaan Badung, atau dikenal sebagai Puputan Badung, yang berlangsung pada 20 September 1906, dapat ditarik jauh pada masa tahun-tahun awal sebelum terjadinya perang. Johannes Benedictus van Hoots, seorang jenderal, sekaligus mantan gubernur militer Aceh, diangkat menjadi gubernur jenderal menggantikan Willem Rusboom untuk masa jabatan 5 tahun. Van Hoots terkenal sebagai perwira tinggi yang mempunyai cita-cita agar Pax Nirlandika, yaitu menguasai seluruh Nusantara dan menjalankan suatu pemerintahan yang seragam dan satu kesatuan atas nama pemerintah Hindia Belanda di Batavia, berlaku mutlak di seluruh wilayah Nusantara yang menjadi jajahan Belanda. Pandangan dan pendirian Van Hoots itu, nyatanya, bertentangan dengan keadaan di beberapa wilayah Hindia Belanda, termasuk di Pulau Bali. Di Bali, struktur asli pemerintahan kerajaan, berdasarkan perjanjian yang dibuat antara seluruh kerajaan di Bali dengan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1849, masih dijamin dan dihormati pelaksanaannya. Oleh karena itu, Van Hoots sangat terdorong untuk segera menguasai kerajaan-kerajaan Bali secara penuh, dan menempatkan raja-raja Bali di bawah kekuasaan pemerintah pusat di Batavia. Namun, niat Van Hoots terganjal oleh perjanjian antara Hindia Belanda dan kerajaan-kerajaan Bali, yang sudah disepakati pada 13 Juli tahun 1849, yang secara hukum, menjamin berlangsungnya kemerdekaan urusan dalam negeri kerajaan-kerajaan Bali, dan pemerintah pusat Batavia, tak diperkenankan untuk mencampurinya. Perjanjian tersebut membuat Van Hoots merasa tidak mungkin untuk menaklukkan raja-raja Bali secara spontan dan tanpa alasan. Beriringan dengan ambisi Van Hoots mengenai Pax Nirlandika, Syahdan, pada tanggal 27 Mei 1904, sebuah kapal wangkang berbendera Belanda, bernama Sri Kumala, yang merupakan milik seorang Tionghoa bernama Kwitek Chiang, berlayar dari Banjarmasin dan karam di pesisir pantai Sanur, wilayah selatan Kerajaan Badung, satu dari 8 kerajaan yang ada di Bali ketika itu. Kapal itu mengangkut sejumlah uang dan bahan-bahan pokok seperti minyak tanah, gula pasir, serta terasi, yang akan diperdagangkan di Bali. Setelah gelombang laut mereda, atas saran seorang syah bandar Tionghoa Sanur bernama Sikbo, nahkoda dan pemilik kapal melaporkan kejadian tersebut kepada Punggawa Sanur, Ida Bagus Murah. Punggawa Sanur, selanjutnya, segera memerintahkan agar diadakan penjagaan atas bangkai kapal Sri Kumala, beserta seluruh isinya. Sebagaimana diketahui, kerajaan-kerajaan Bali memiliki sebuah peraturan bernama Hukum Tawan Karang, yaitu sebuah hak istimewa yang dimiliki raja-raja Bali, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Hukum Tawan Karang resmi dihapuskan pada perjanjian yang disepakati tahun 1849, dan dalam perjanjian tersebut, bila ada suatu musibah kapal karam, maka para raja Bali diharuskan untuk bertanggung jawab melindungi dan menyelamatkan kapal beserta isinya. Rupanya, bangkai kapal Sri Kumala tidak dapat diselamatkan lagi, hingga akhirnya Punggawa Sanur memerintahkan rakyat sekitar untuk membongkar bangkai kapal, dan mengumpulkan semua rongsokannya.
Beberapa minggu setelahnya, pemilik kapal malah menghadap J.S. Bah, yang merupakan residen Bali dan Lombok di Singaraja, dan menganggap bahwa kapal beserta hartanya telah dirampas oleh penduduk sekitar Sanur. Laporan tersebut menimbulkan ketegangan antara Kerajaan Badung dengan pemilik kapal. Yang sangat aneh dalam laporan si pemilik kapal ialah, bahwa dia melaporkan uang miliknya yang berjumlah 7.500 gulden, telah dirampas oleh penduduk Sanur, sedangkan para nahkoda dan awak kapalnya justru berhasil menyelamatkan barang-barang dagangannya. Jika benar ada uang di kapal, tentu, secara logis, uang-uang tersebut secara naluriah yang akan diselamatkan terlebih dahulu, bukannya barang-barang dagangan yang nilainya tak seberapa. Oleh karena itu, Residen S. Bah mengirim kontrolir kantor urusan masalah Bumi Putra, bernama H.J.F. Squartz, untuk datang ke Badung dan mengadakan pemeriksaan. Ia tiba di Badung pada tanggal 16 Juli 1904, dan langsung mengadakan pembicaraan dengan Punggawa Sanur untuk mencari keterangan, serta mendengarkan pengakuan penduduk lokal yang ditugaskan untuk menjaga Sri Kumala di malam hari. Berdasarkan pada laporan Squartz, Residen S. Bah melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Van Hoots. Namun, ia berpendapat bahwa dalam hal ini Kerajaan Badung memang tidak melanggar perjanjian tahun 1849, akan tetapi, Kerajaan Badung tidak sungguh-sungguh dalam menjaga dan melindungi kapal Sri Kumala, sehingga mengakibatkan terjadinya aksi penjarahan. S. Bah mengusulkan agar masalah Sri Kumala diajukan kepada Badan Peradilan Kerajaan Badung alias Majelis Kerta, dan kasus penjarahan harus diselesaikan dengan ganti rugi sejumlah 7.500 gulden, yang harus dibayarkan Raja Badung kepada pemilik kapal. Mengenai hal itu, Van Hoots ingin mendengarkan pendapat Dewan Hindia terlebih dahulu. Residen S. Bah selaku residen Bali dan Lombok pun menyampaikan laporannya pada sidang Dewan Hindia di Batavia, pada tanggal 28 Oktober 1904. Di tanggal 4 November 1904, nasihat Dewan Hindia dikirim kepada Gubernur Jenderal, yang isinya adalah untuk mengambil tindakan yang sangat berhati-hati dalam penyelesaian masalah Sri Kumala. Dewan Hindia berpendapat bahwa memaksa Raja I Gusti Ngurah Made Agung selaku Raja Badung untuk membayar ganti rugi sebesar 7.500 gulden adalah suatu tindakan yang berlebihan. Mereka juga mencurigai bahwa Kwitek Chiang dan Residen S. Bah telah berbohong demi mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya dari musibah Sri Kumala. Dewan Hindia juga menyarankan agar Gubernur Jenderal Van Hoots menunggu keputusan Majelis Kerta dalam memutuskan perkara, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Badung. Van Hoots, rupanya, menolak saran Dewan Hindia. Ia memilih menuruti nasihat Residen S. Bah, yaitu menuntut Raja Badung untuk mau membayar ganti rugi. Bagi Van Hoots, dengan memaksa Raja Badung membayar ganti rugi, akan menimbulkan perselisihan antara pemerintah Hindia Belanda dengan Kerajaan Badung. Dengan adanya konflik itu, terbukalah jalan bagi Van Hoots untuk menjalankan ambisinya terhadap Kerajaan Badung, yang memaksa Badung untuk memilih, antara mau membayar ganti rugi, atau harus menjadi wilayah yang diperintah langsung oleh pemerintah kolonial. Atas hal itu, seorang sekretaris pemerintah kolonial bernama Paulus, mengirimkan surat atas nama Gubernur Jenderal kepada Residen S. Bah, bahwa pembayaran ganti rugi harus dibebankan pada Raja Badung. Bila Raja membangkang, maka pemerintah Hindia Belanda akan mengambil tindakan keras. Tindakan tersebut termasuk blokade perairan Badung oleh Angkatan Laut Hindia Belanda, dan semua biaya blokade menjadi tanggungan Raja Badung, yang harus dibayarkan per hari. Sebuah hal yang sangat tidak masuk akal. Pada akhirnya, tanggal 19 Desember 1904, Residen S. Bah berkunjung ke Denpasar, yang merupakan ibu kota Kerajaan Badung, dan mengadakan pembicaraan pada Raja I Gusti Ngurah Made Agung, selaku Raja Badung yang bertahta ketika itu. Ketika Residen S. Bah menyampaikan tuntutan pemerintah Hindia Belanda atas ganti rugi musibah Sri Kumala, Raja I Gusti Ngurah Made Agung dengan tegas menolak tuntutan tersebut, serta menyatakan bahwa ia dan pemerintah Kerajaan Badung tidak bersalah. Raja sudah memerintahkan untuk dilakukan penjagaan terhadap bangkai kapal Sri Kumala, bahkan telah berusaha untuk mencari pencuri yang dituduh telah menjarah harta benda kapal tersebut, meski pencuri-pencuri itu belum berhasil ditangkap.
Lagi pula, Raja melaporkan pada Residen, bahwa Punggawa Sanur beserta semua penduduk telah bersumpah di sebuah pura, dan mereka menyatakan tidak pernah mencuri serta menjarah barang-barang muatan kapal Sri Kumala. Terlebih lagi, saat itu, berkat bantuan 11 orang tenaga kerja, barang-barang yang masih tersisa di kapal pun dapat diturunkan dan diangkut ke darat. Ke-11 orang itu melakukan tugasnya dengan jujur, dan tidak ada yang mencuri. Raja meminta, bahwa jika memang benar Kui Tek Chiang merasa dirugikan, sebaiknya dia didatangkan di Denpasar untuk menyampaikan keterangannya di sidang Majelis Kerta. Raja juga berjanji, untuk tetap tunduk pada segala keputusan Majelis Kerta. Mendapat penolakan dari Raja, Residen Esbah meninggalkan Denpasar pada 23 Desember 1904, dan di hari itu juga, ia menyampaikan surat pada Raja I Gusti Ngurah Made Agung, yang sebenarnya berisi ancaman untuk segera membayar ganti rugi, selambat-lambatnya sampai tanggal 5 Januari tahun 1905. Esbah melaporkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Van Hoots, via kawat tertanggal 25 Desember 1904, dengan permintaan agar pemerintah pusat di Batavia segera mengirimkan kapal perang untuk memblokade perairan Badung. Permintaan Esbah langsung disetujui oleh Van Hoots. Keputusan Van Hoots tersebut, bersama dengan keserakahan Residen Esbah dan laporan mengada-ada dari kontrolir HJF Squartz, merupakan sebuah tindakan fatal, yang justru menimbulkan sebuah bencana besar. Pada tanggal 5 Januari 1905, seperti yang sudah diduga, uang ganti rugi benar-benar tidak dibayarkan oleh Raja Badung. Keputusan tegas tersebut akhirnya mendapat respon dari pemerintah Hindia Belanda. Tanggal 6 Januari 1905, di perairan Badung, telah siap 2 kapal pengangkut milik Angkatan Laut Hindia Belanda untuk melakukan blokade terhadap jalur laut Kerajaan Badung. Beberapa hari kemudian, di tanggal 14 Januari, Residen Esbah mengadakan kunjungan dengan kapal Reiger ke perairan Badung untuk memeriksa jalannya blokade. Pada kesempatan itu, ia juga mendekati Susuhunan Klungkung, Raja Karangasem, Raja Bangli, Raja Gianyar, dan Raja Tabanan, guna meminta kesediaan raja-raja tersebut untuk membantu pelaksanaan blokade militer Hindia Belanda terhadap Badung. Raja Karangasem, Gusti Gede Jelantik, yang sudah ditaklukkan oleh Belanda pada bulan November 1894, menyatakan bersedia membantu pemerintah kolonial. Susuhunan, alias Raja Klungkung, Ida Dewa Agung Jambe, justru mendesak persoalan tersebut diselesaikan secara damai. Ia bahkan mengirim utusannya ke Denpasar untuk mendamaikan kedua pihak, namun usaha itu tidak berhasil. Sikap lunak Raja Klungkung tersebut dapat dipahami, mengingat, jika dilakukan blokade terhadap Badung, maka impor beras Klungkung yang sebagian besar dari wilayah Badung tentu akan terhambat, dan dikhawatirkan hal itu dapat menimbulkan musibah kelaparan bagi rakyat Klungkung. Sementara itu, Raja Bangli, Dewa Gederai, juga bersedia membantu pemerintah Hindia Belanda. Demikian pula, Raja Gianyar, Dewa Manggis VIII, yang juga menyatakan kesediaannya. Semua raja-raja Bali, selain Raja Klungkung dan Bangli, memang telah ditaklukkan oleh pemerintah kolonial, sehingga, mau tidak mau, mereka terpaksa mendukung kepentingan pemerintah kolonial. Kontras, Raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung, atas dasar hubungan persahabatan antara Kerajaan Tabanan dengan Kerajaan Badung, memilih berpihak pada Raja I Gusti Ngurah Made Agung. Raja Tabanan beranggapan bahwa blokade yang dilakukan pemerintah kolonial sangat merugikan rakyat, baik bagi Badung maupun seluruh Bali pada umumnya. Lagi pula, blokade yang dijalankan pemerintah kolonial berjalan tidak efektif, karena wilayah Kerajaan Badung berbatasan langsung dengan Kerajaan Tabanan, dan Kerajaan Tabanan tidak berkenan menutup perbatasannya. Walaupun demikian, pada tanggal 10 Februari 1905, Raja I Gusti Ngurah Made Agung menyampaikan surat kepada Residen Esbah, yang berisi, bahwa Kerajaan Badung, sekali lagi, tidak melanggar perjanjian tanggal 13 Juli 1849. Oleh karena itu, Raja meminta agar pemerintah kolonial mengakhiri blokade atas perairan Badung, karena membuat rakyat Badung mengalami kesulitan ekonomi, dan pendapatan Kerajaan Badung dari hasil bea cukai menjadi terhambat.
Sebagai kompromi, Raja bersedia menerima seorang pejabat peradilan Kerta di Singaraja untuk bertindak sebagai pembela Kwi Terciang. Serta, sebaliknya, pemerintah Hindia Belanda harus membayar kerugian yang diderita Kerajaan Badung selama berlangsungnya blokade, yaitu sejumlah Rp1.500 atau 3.750 gulden. Permohonan tersebut tidak digubris pemerintah kolonial. Blokade wilayah Laut Badung pun tetap berlangsung selama 2 bulan. Sebenarnya, beberapa pemuka rakyat di Badung pernah menyampaikan permohonan pada raja, bahwa mereka sanggup mengumpulkan uang sejumlah 7.500 gulden, untuk dibayarkan pada pemilik Sri Kumala. Para pedagang Tionghoa dan Bugis yang tinggal di Kuta dan Pulau Serangan pun, juga berbondong-bondong menghadap Raja Badung, untuk mengajukan permohonan yang sama. Mereka juga bersedia mengumpulkan uang untuk membantu Raja melunasi tagihan pihak Hindia Belanda dan pemilik kapal. Tawaran para pedagang Tionghoa dan Bugis itu dapat dimengerti, karena blokade telah membuat perdagangan ekspor dan impor di Badung terhenti sama sekali, sehingga menimbulkan kerugian besar pada mereka. Dengan pembayaran ganti rugi, para pedagang berharap blokade segera dihentikan, dan perdagangan bisa kembali normal. Namun, semua permohonan itu tidak dikabulkan oleh Raja Badung. Ada cerita, bahwa pada suatu malam, datang utusan berkebangsaan Belanda di Puri Agung Denpasar, salah satu istana kerajaan Badung. Utusan tersebut bertanya pada Raja I Gusti Ngurah Made Agung, mengenai apakah Raja tidak berkenan memenuhi tuntutan pembayaran ganti rugi itu, disebabkan karena Raja tidak memiliki uang. Raja menjawab, bahwa kerajaan memiliki uang yang lebih untuk membayar ganti rugi tersebut. Tetapi, Raja tidak berkenan membayar ganti rugi, bukan karena masalah uang, melainkan untuk menjaga martabat dan kewibawaan kerajaan di mata rakyat Badung, dan, tentunya, membela diri dari ketidakadilan dan kebohongan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, dan pemilik Sri Kumala. Menyadari bahwa pelaksanaan blokade atas Badung telah gagal dan dampaknya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda, maka, dengan surat tertanggal 13 Maret 1905, nomor 31, Presiden Esbah mengajukan saran pada Gubernur Jenderal Van Hoots tentang tindakan lain yang harus ditempuh. Pada surat tersebut, intinya, Esbah bersikeras meyakinkan Van Hoots, bahwa pemerintah Hindia Belanda harus segera melakukan aksi militer terhadap Kerajaan Badung, dan bila perlu, kepada Kerajaan Tabanan, yang dianggap telah memihak Badung. Van Hoots, sejatinya, sangat menyetujui permohonan Esbah, tetapi kedudukannya sebagai Gubernur Jenderal telah memaksanya untuk bertindak sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, Van Hoots menyampaikan surat dari Residen Esbah kepada Dewan Hindia di Batavia, agar mereka dapat memberikan pendapatnya mengenai masalah tersebut. Dalam rapat tanggal 31 Maret, tahun 1905, Dewan Hindia membahas persoalan yang diajukan oleh Residen Esbah. Dewan Hindia memberi pendapat yang sangat hati-hati mengenai masalah pengiriman ekspedisi militer terhadap Kerajaan Badung. Mereka tidak menyetujui perkataan Esbah, yang menyatakan bahwa tidak bersedianya Raja Badung membayar ganti rugi, adalah karena sikap Raja yang angkuh dan keras kepala. Dewan Hindia percaya, bahwa pasti ada hal lain yang menjadi dasar dari penolakan Raja Badung itu. Dewan Hindia membuktikan pendapatnya dengan suatu peristiwa yang belum lama terjadi, yaitu, pada tanggal 22 Desember tahun 1904, Raja I Gusti Ngurah Made Agung masih bersedia menandatangani perjanjian yang mengatur penghapusan tradisi sati, yang merupakan tradisi membakar diri bagi para istri Raja-Raja Bali, saat suami mereka meninggal. Sikap kooperatif Raja I Gusti Ngurah Made Agung tersebut, oleh Dewan Hindia, dianggap merupakan suatu kenyataan bahwa Raja Badung memang mempunyai itikat baik untuk bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Hasil inti dari sidang tersebut, Dewan Hindia menyarankan, agar pemerintah kolonial berkenan mendekati Raja Badung, demi menghindari terjadinya aksi militer, yang tentunya, dapat menimbulkan pertumpahan darah. Dewan Hindia juga menyarankan, pemerintah harus segera menunjuk seorang pejabat tinggi yang berpengalaman untuk dikirim ke Bali, guna mengadakan perundingan dengan Residen Bali dan Raja Badung. Hal itu, ditindaklanjuti oleh Van Hoots. Pada 7 April 1905, Van Hoots menunjuk Eva Lievrin, salah satu anggota Dewan Hindia,
sebagai utusan pemerintah pusat untuk bertugas di Bali. Liefrin berangkat ke Bali pada tanggal 12 April 1905, dan tiba di Singaraja, Kerajaan Buleleng, pada tanggal 15 April. Setelah mengadakan pertemuan dengan Residen Esbah, Liefrin bertolak ke Bali Selatan. Pembicaraan Liefrin dengan Raja Tabanan dan Badung juga tidak membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga ia kembali ke Singaraja pada tanggal 1 Mei. Karena pengalaman itu, membuat Liefrin memutuskan, oleh karena Kwi Tek Chiang adalah rakyat Hindia Belanda, dan kapal Sri Kumala berlayar dengan bendera Belanda, maka pemerintah Hindia Belanda mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah Kerajaan Badung. Sebagai usaha diplomatis terakhir, Liefrin sebenarnya telah mengajukan tawaran pada Raja Badung, bahwa Kerajaan Badung akan dibebaskan dari pembayaran ongkos blokade, asalkan ganti rugi atas musibah Sri Kumala disanggupi dan dilunasi. Tetapi, Raja Badung menolak tawaran tersebut. Pasca gagalnya semua perundingan, Raja Badung memutuskan untuk menghidupkan kembali perjanjian pertahanan dengan Raja Tabanan. Raja I Gusti Ngurah Made Agung kemudian mengadakan kunjungan ke Puri Agung Tabanan pada 14 hingga 19 Mei tahun 1905. Ketika itu, di Pura Pamerajan Puri Agung Tabanan, dilakukan pengambilan sumpah antara Raja Badung dan Tabanan. Mereka berjanji untuk senantiasa saling membantu satu sama lain jika suatu saat terjadi perang. Kunjungan tersebut dibalas oleh Raja Tabanan yang berkunjung ke Puri Agung Denpasar pada 23–30 Juni tahun 1905. Di tanggal 28 Juni, dilakukan sebuah upacara sumpah setia di Pura Tambang Ayun oleh Raja Badung dan Tabanan. Dalam hal ini, Raja Puri Agung Pemecutan juga turut hadir. Pada waktu itu, Kerajaan Badung secara tradisional diperintah oleh 3 raja, yaitu Raja Puri Agung Denpasar, Raja Puri Agung Pemecutan, serta Raja Puri Agung Kesiman. Kebijakan Van Hout sendiri tak sepenuhnya mendapat dukungan dari pejabat pemerintah Hindia Belanda, baik di Buitenzorg maupun Batavia. Dewan Hindia, dalam sidangnya tanggal 2 Juli 1905, mengatakan keberatannya mengenai kebijakan Van Hout atas masalah Sri Kumala, yang kini telah membengkak menjadi perselisihan fisik antara pemerintah pusat di Batavia dengan pemerintah Badung dan Tabanan. Walaupun pada akhirnya, kebijakan Van Hout tetap berjalan, setelah ia secara resmi menolak saran Dewan Hindia, dan mengirimkan laporannya kepada Menteri Jajahan Belanda di Den Haag. Sepanjang masa kekacauan politik tersebut, masyarakat Badung masih mempercayai pertanda alam, sebagai isyarat akan terjadi suatu peristiwa yang penting. Salah satunya, terjadi pada akhir tahun 1905. Ketika itu, sebagian bangunan Pura Luhur Uluwatu, sebuah pura yang terletak di atas tebing karang tinggi yang menjorok ke laut di Desa Pecatu, runtuh, dan jatuh ke laut. Masyarakat menafsirkan kejadian itu sebagai suatu pertanda yang tidak baik bagi Kerajaan Badung. Tak ayal, kekhawatiran masyarakat Badung seketika memuncak. Memasuki tanggal 19 Januari 1906, Dewan Hindia kembali membahas persoalan masalah Badung yang tak kunjung selesai. Akhirnya, Dewan Hindia berkesimpulan, dan menyarankan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk yang kesekian kalinya, bahwa jika nanti pemerintah kolonial tetap bersikeras melakukan aksi militer terhadap Kerajaan Badung, untuk tetap mempertahankan semua lembaga dan tradisi yang berlaku di Badung, meski bila kerajaan tersebut telah ditaklukkan. Setelah sekian lama berlarut-larut, pada akhirnya, sengketa tersebut memuncak, serta menimbulkan ketegangan yang sangat berbahaya, antara pemerintah Badung dan Tabanan, versus pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 17 Juli 1906,
Van Hoots mengesahkan surat keputusan Gubernur Jenderal Nomor 1, sebagai suatu ultimatum kepada Raja Badung dan Tabanan. Surat tersebut dikirim dari Singaraja kepada Raja Badung dan Tabanan pada tanggal 22 Juli, atas dukungan Residen De Bruynkops, yang merupakan pengganti Residen Esbah. Isi dari surat Van Hoots tersebut, sangat bertentangan sekali dengan kebenaran. Van Hoots, dengan segala dalihnya, menyalahkan Raja Badung yang tidak bersedia membayar ganti rugi. Sedangkan Van Hoots sendiri, tidak dapat membuktikan bahwa Raja Badung telah melanggar perjanjian tahun 1849. Padahal, pada hakikatnya, yang melanggar perjanjian antara Badung dan Hindia Belanda itu, adalah Van Hoots sendiri. Van Hoots, dan pendukungnya, telah memerintahkan blokade perairan yang berakibat kemelaratan bagi rakyat Badung, serta mengacaukan aktivitas para pedagang Tionghoa dan Bugis di kawasan pesisir Bali Selatan. Orang-orang yang bersikap objektif dalam memandang sengketa antara Badung dan pemerintah kolonial tersebut, pasti akan merasa kesal saat membaca surat Van Hoots, karena merupakan bukti nyata dari suatu ketidakjujuran seorang pejabat tinggi pemerintah Hindia Belanda. Sebagaimana yang diungkapkan oleh H.H. van Col, seorang penulis berkebangsaan Belanda. Van Col ialah seorang penulis dan politikus liberal yang mengunjungi Bali, dan meneliti sejarah sengketa Sri Kumala, 5 tahun setelah terjadinya ekspedisi militer Hindia Belanda di Badung. Semua tulisannya itu terdapat dalam bukunya yang berjudul, Drie Maal Dwars door Sumatra en Zwerftochten Bali, atau, 3 kali melintas Sumatera dan pelancongan di Bali. Sejak bulan April, tahun 1906, pemerintah Hindia Belanda telah melakukan persiapan penyerangan. Persiapan itu berlanjut hingga bulan Juli sampai awal September, karena mereka yakin bahwa ultimatum Van Hoots pasti tidak akan digubris oleh Raja Badung dan Tabanan. Raja Badung dan Tabanan, yang yakin dengan segala konsekuensi yang akan mereka terima, tetap bertekad untuk tidak tunduk pada tuntutan Van Hoots. Van Col mencatat, oleh karena senantiasa diganggu oleh tuntutan-tuntutan baru dari pihak Belanda, dan menderita oleh tekanan-tekanan baru pula, maka, bersabdalah Raja Badung dengan penuh kebanggaan, lebih baik mati saja, daripada bertahta sebagai raja dengan cara begini. Untuk memimpin ekspedisi militer tersebut, diangkatlah Mayor Jenderal M.B. Rost van Toningen sebagai pemimpin utama pasukan. Komisaris pemerintah kolonial, Eva Lievrin, selanjutnya tiba di Sanur, dan mengirim utusan untuk menemui Raja Badung, serta menyampaikan ultimatum terakhir yang harus dijawab dalam tempo 1 kali 24 jam. Kepada Raja Tabanan, juga disampaikan ultimatum yang harus dijawab dalam tempo 3 kali 24 jam. Kedua raja menolak semua ultimatum yang diberikan, membuat Lievrin bergegas memberitahukan hal tersebut pada Van Toningen, untuk segera melakukan pendaratan pasukan di Badung. Tanggal 12 September, tahun 1906, semua kapal pengangkut dan kapal perang, sudah tiba di perairan Sanur. Jumlah pasukan Hindia Belanda yang mendarat di Sanur sebanyak 2.312 orang, ditambah 741 orang dari kalangan non-militer. Disertakan pula puluhan ekor kuda, serta 10 buah meriam. Selain itu juga ditambah 1 detasemen marinir sejumlah 140 orang. Pasukan infanteri Batalion ke-11 dipimpin oleh Mayor Brian, Batalion ke-18 dipimpin oleh Letnan Kolonel Shaurot, dan Batalion ke-20 berada di bawah komando Mayor Lassanet. Aksi militer pemerintah kolonial, berawal pada malam hari tanggal 14 September, tahun 1906. Ketika itu, pantai Sanur disinari oleh lampu senter dari kapal-kapal perang Angkatan Laut Hindia Belanda, setelah mereka mendapat informasi dari intelijen bahwa pada malam itu pasukan Badung akan menyerbu Sanur. Meski demikian, serangan tersebut tidak terjadi, bahkan punggawa Sanur sempat menghadap pada komandan salah satu kapal perang Angkatan Laut Hindia Belanda dan Panglima Van Toningen, dan menyatakan bahwa ia dan penduduk Sanur tidak akan melakukan perlawanan terhadap pasukan Hindia Belanda. Pertempuran pertama, akhirnya pecah pada pagi hari tanggal 15 September, tahun 1906.
Ribuan pasukan Badung, yang berasal dari Kuta dan Denpasar, mengepung dan menyerang bivak pasukan Hindia Belanda di Pabean Sanur. Pertempuran terjadi sampai sekitar pukul 12 siang, mengakibatkan 33 orang tewas dan 12 orang luka-luka dari pihak pasukan Badung. Kapal-kapal perang juga mulai menembaki kota Denpasar dan desa-desa di sekitarnya, mengakibatkan sebanyak 6 orang tewas di desa Renon. Penembakan terus berlanjut hingga tanggal 16 September, yang secara terstruktur, diarahkan menuju Puri Agung Denpasar dan Puri Agung Pemecutan. Pasukan Badung di Renon, memasang ranjau dari bambu, untuk membendung dan menghambat serangan pasukan kavaleri Hindia Belanda. Pertahanan di desa-desa yang mengelilingi Puri Agung Kesiman, Puri Agung Denpasar, dan Puri Agung Pemecutan pun, diperkuat. Kedatangan Batalion ke-18 dan Batalion ke-20 di Desa Panjer, disambut oleh serangan dari sekitar 2.000 orang pasukan Badung. Karena matahari hampir terbenam, dengan cepat, pasukan Hindia Belanda meninggalkan medan pertempuran untuk kembali ke Benteng Sanur. Saat mereka tiba di benteng, sekitar 30 orang pasukan Badung dari Kesiman menyerang Pabean Sanur, namun tembakan yang dilepaskan Angkatan Laut Hindia Belanda berhasil memukul mundur mereka. Perang pada tanggal 16 September di sekitar Panjer dan Sesetan itu sangat melelahkan pasukan Hindia Belanda, sehingga keesokan harinya, di tanggal 17 September, pasukan Hindia Belanda lebih banyak tinggal di benteng, untuk membahas taktik penyerangan terhadap kota Denpasar, serta ketiga istana kerajaan Badung. Meskipun demikian, meriam artileri yang ditempatkan dekat benteng, mulai ditembakkan, bersamaan dengan tembakan meriam dari kapal perang. Tembakan-tembakan meriam itu, diarahkan ke sekitar kota, dan Puri Agung Kesiman. Tanggal 18 September, diperoleh berita dari asisten residen HJF Squarts, bahwa Raja Kesiman, I Gusti Ngurah Mayun, tewas karena terbunuh oleh oknum-oknum dari suatu kelompok masyarakat yang tidak setuju terhadap kebijakannya. Sebenarnya, ada beberapa versi mengenai peristiwa terbunuhnya Raja Kesiman. Ada yang mengatakan, ia dibunuh oleh seorang Brahmana. Dalam versi lain, diceritakan bahwa sang raja meminta untuk dibunuh oleh seorang abdi kesayangannya, agar tidak tertangkap oleh tentara kolonial. Pada tanggal 19 September, pukul 7 pagi, seluruh pasukan Hindia Belanda diperintahkan untuk meninggalkan Benteng Sanur, dan menyerang kota Denpasar. Pasukan bergerak ke utara, dengan tujuan pertama adalah Desa Kesiman, di mana pasukan Badung diprediksi akan berkumpul untuk mempertahankan Puri Agung Kesiman. Ketika mencapai Desa Tukat Ayung, dari arah kebun kelapa penduduk, terjadi tembakan terhadap pasukan Hindia Belanda, dan mengakibatkan terjadinya pertempuran sengit. Pasukan Badung memang menggunakan meriam, namun, meriam tersebut terlalu sederhana, dan tidak menimbulkan kerugian apapun bagi pasukan Hindia Belanda. Keperwiraan pasukan Badung tersebut membuat orang-orang Belanda kagum. Seperti yang dicatat Haim van Wiede, yang mengisahkan pengalaman pribadinya ketika mengikuti pasukan ekspedisi militer Hindia Belanda di Badung, pada bulan September hingga Oktober tahun 1906. Van Wiede menuliskan, "Dalam ingatan saya, masih jelas tergambar, seorang Bali yang berbadan tegap dan berdiri di suatu tempat yang agak tinggi, kira-kira 200 meter dari pasukan infanteri kita. Di sanalah, dia berdiri memegang tombaknya yang panjang, dan ditancapkan di tanah. Dengan gerak isyarat dan suara, dia mendorong dan merangsek, menyebabkan sikapnya yang tidak gentar menghadapi maut itu, menjadi teladan bagi yang lain." Setelah melalui beberapa pertempuran, sekitar pukul 2:30 sore, akhirnya, pasukan Hindia Belanda berhasil menduduki Puri Agung Kesiman, yang sudah dikosongkan oleh para penghuninya. Usai Puri Agung Kesiman jatuh di tangan mereka, Panglima Van Toningen kemudian menetapkan Puri Agung Kesiman sebagai bivak bagi pasukan Hindia Belanda. Pada tanggal 20 September, pasukan Van Toningen, yang terdiri dari Batalion ke-11 dan Batalion ke-18, bergerak dari Kesiman menuju Puri Agung Denpasar. Di waktu yang bersamaan, tembakan meriam dari benteng pasukan Hindia Belanda di Sanur, diarahkan ke Puri Agung Denpasar dan Puri Agung Pemecutan. Dalam peristiwa itu, sebanyak 60 peluru meledak di dalam dan sekitar istana, hingga menimbulkan kerusakan.
Pada pukul 9 pagi, Raja I Gusti Ngurah Made Agung telah mendengar bahwa pasukan Hindia Belanda telah memasuki pusat kota Denpasar. Di Puri Agung Denpasar, telah berkumpul keluarga dan pengikut setia Raja Badung, berjumlah sekitar 250 orang, yang bersumpah setia untuk turut berperang bersama Raja dalam menghadapi pasukan Hindia Belanda. Meskipun konsekuensinya adalah kematian, semua kaula Raja merasa, sebagai kaum kesatria, mereka harus memegang teguh ajaran Hindu dan menjaga mati-matian martabat serta wibawa kerajaan Badung. Mengawali pertempuran, Raja akhirnya memerintahkan pasukannya untuk membakar Puri Agung Denpasar. Ketika berada di desa Semerta, pasukan Hindia Belanda mendapat perlawanan kuat dari pasukan Badung yang bersenjatakan tombak dan senapan. Hal itu menimbulkan jatuhnya korban di pihak pasukan kolonial. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Badung dan beristirahat selama 1 jam, pada pukul 10:30 siang, pasukan Hindia Belanda melanjutkan perjalanan. Tetapi, sekitar pukul 11, di jalan antara Denpasar dan Tangguntiti, terlihat sejumlah besar rombongan orang Bali yang bergerak ke arah timur. Pasukan kolonial pun menembaki mereka, tetapi rombongan itu tetap bergerak maju. Dan ketika sampai di persimpangan Jalan Jero Belaluan, pasukan Hindia Belanda diserang oleh beberapa orang dari rombongan tersebut. Rupanya, rombongan tersebut adalah Raja I Gusti Ngurah Made Agung, beserta seluruh bangsawan dan pasukannya, yang sudah siap berperang sampai mati. Meskipun sudah berulang kali diperingatkan untuk menyerah oleh pasukan Hindia Belanda, tetapi Raja dan pasukannya tetap bergerak maju. Mereka mendekat sampai jarak 100 meter, 80 meter, hingga sampai 70 meter dari kedudukan pasukan Hindia Belanda. Dan pada jarak terakhir, Raja I Gusti Ngurah Made Agung, bersama pasukan dan rakyat Badung yang setia itu, berlari kencang menerjang pasukan Hindia Belanda, seraya menghunus keris dan tombak. Dalam pertempuran tersebut, bahkan turut serta banyak wanita dan anak-anak. Seketika itu pula, pasukan Hindia Belanda melepaskan tembakan salvo, sehingga beberapa orang jatuh tersungkur, termasuk Raja I Gusti Ngurah Made Agung. Pada pertempuran itu, Raja Badung gugur. Gugurnya Raja Badung beserta rakyatnya, merupakan klimaks dari Perang Puputan Badung. Van Wiide, dalam bukunya yang berjudul Indische Reisjarinneringen, menceritakan, Raja, dengan para pangeran dengan pengikut-pengikutnya, memakai busana yang serba indah, bersenjatakan keris, dengan hulu keris yang terbuat dari emas, dan berhias permata-permata berkilauan. Semuanya, berpakaian dalam warna merah atau hitam. Rambut mereka diatur dengan rapi, dan ditaburi minyak wangi. Wanita-wanita, berdandan dengan pakaian mereka yang paling indah yang mereka miliki, dan semuanya mengenakan selendang putih. Raja telah memerintahkan untuk membakar Puri dan menghancurkan semuanya yang dapat dirusak. Pada saat drama tersebut berlangsung, batalion ke-18, berada di tepi kampung, di jalan ke arah Kesiman. Dari jarak 400 meter, kami dapat menyaksikan rombongan yang indah dan cemerlang melalui suatu jalan, sebelum mereka diperintahkan berhenti di dalam perjalanannya. Oleh karena kami mengira kekuatan induk musuh yang bersama dengan Raja sedang berada di Puri, kami mengira bahwa mereka adalah sebagian penduduk yang dikirim oleh Raja untuk menghadang kami. Pertempuran yang kemudian terjadi, tidak dapat kami saksikan. Hanya letusan senjata, yang menandakan adanya suatu pertempuran hebat. Perlahan-lahan, kami bergerak maju di pinggir jalan, saat letusan senjata terdengar di mana-mana. Akhirnya, kami tiba di suatu lapangan kecil, dalam perjalanan ke arah selatan, dan kami harus menunggu sejenak. Pemandangan yang kami lihat di sana, sungguh sangat mengerikan. Tumpukan mayat ibarat gunung, pria dan wanita menikam diri sendiri dan anak-anak mereka, sedangkan, jerit kesakitan dari mereka yang akan menghembuskan nafas terakhir, terdengar di mana-mana. Setelah terjadi Perang Puputan, di mana Raja I Gusti Ngurah Made Agung dan para pembesar kerajaan serta pasukannya gugur, pasukan Hindia Belanda terus bergerak menuju Puri Agung Denpasar. Dalam perjalanannya, mereka harus melalui kampung-kampung yang dihuni oleh para pasukan Badung. Sesekali, pasukan Badung menyergap pasukan Hindia Belanda, meskipun, pada akhirnya,
mereka tidak mendapatkan kemenangan sama sekali. Ketika berhasil tiba di Puri Agung Denpasar, Panglima Van Toningen memerintahkan untuk mengadakan pemeriksaan di dalam Puri, guna mencari mesiu dan alutsista milik Kerajaan Badung yang tersisa. Tanpa diduga, pada salah satu bangunan di Kompleks Puri, pasukan Van Toningen menemukan jenazah saudari tiri raja. Jenazah putri tersebut ditemukan terbaring di atas sebuah balai, berbusana serba putih dengan mengenakan perhiasan serba indah. Tampaknya, putri tersebut bunuh diri, atau meminta salah seorang abdi kerajaan menikamnya, ketika ia mengetahui bahwa rajanya telah gugur dalam perang puputan. Pada pukul 3 sore, pemeriksaan atas Puri Agung Denpasar selesai dilakukan. Kemudian, Panglima Van Toningen memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke Puri Agung Pemecutan, benteng pertahanan terakhir Kerajaan Badung. Mendengar kabar bahwa Puri Agung Denpasar telah jatuh di tangan pasukan Hindia Belanda, di Puri Agung Pemecutan, Raja I Gusti Gede Ngurah Pemecutan, sebagai satu-satunya Raja Badung yang masih hidup setelah jatuhnya Puri Agung Denpasar dan Puri Agung Kesiman, memerintahkan untuk membakar Puri, dan maju bertempur melawan pasukan Hindia Belanda. Saat bergerak menuju Puri Agung Pemecutan, pasukan Van Toningen menghadapi perlawanan yang hebat dari rakyat dan pasukan Badung yang bersenjatakan tombak. Perlawanan dilakukan bukan hanya oleh para laki-laki dewasa, bahkan termasuk para wanita dan seorang pangeran muda berusia 12 tahun. Seperti yang dicatat oleh Van Wiede. Semuanya, nampaknya, telah haus untuk mati. Beberapa wanita melemparkan uang emas kepada para prajurit kita, dan menuding jantung mereka, sebagai isyarat agar mereka ditembak mati di sana. Apabila mereka tidak ditembak, mereka justru menikam dirinya sendiri. Orang tua bergerak di antara mayat-mayat yang bergelimpangan, dan menikam kanan-kiri mereka yang terluka, sampai dia sendiri juga tertembak mati. Semua itu tidak dapat dihambat, dan senantiasa muncul lagi orang lain untuk meneruskan tugas penghancuran itu. Sementara, orang-orang harus berhati-hati, oleh karena datangnya rombongan warga Bali selanjutnya, yang dipimpin oleh adik raja dari lain ibu. Dia masih berumur 12 tahun, yang tampaknya hampir tidak sanggup memikul tombaknya yang panjang itu. Oleh Kapten Van Woudenberg, ia diperintahkan untuk berhenti. Mula-mula, anak itu terlihat ingin menuruti perintah tersebut, tetapi salah satu pengikutnya mendesak dia untuk terus maju meneruskan langkahnya. Serangan hebat pun terjadi. Dan pada waktu tembakan dilepas kepada pengikut-pengikutnya, anak muda itu disapu oleh peluru. Terkecuali beberapa dari mereka yang menyingkir ke rumah-rumah serta mereka yang mengalami luka-luka, semua rombongan pahlawan-pahlawan ini menemui ajalnya yang mereka cari. Setelah pasukan Hindia Belanda tiba di Pemecutan, mereka dihadang oleh Raja I Gusti Gede Ngurah Pemecutan dan pasukannya. Sebagaimana yang diberitakan Van Wiede. Saat meriam-meriam mereka dibungkam oleh tembakan pasukan kolonial, bergegaslah raja dan para pengiringnya, termasuk para wanita dan anak-anak yang berjumlah kurang lebih 100 orang, maju menerjang hingga mereka semua gugur tanpa sisa. Raja terpendam oleh tubuh para pengikutnya yang setia, seolah-olah mereka ingin memperlihatkan kesetiaan, bahwa mereka telah melindungi rajanya sampai mati. Wanita-wanita muda yang paling jelita yang kami lihat di Bali, membatu di samping anak-anak mereka. Tanduk keemasan raja, dan barang-barang berharga lain, berhamburan di tengah-tengah mayat. Dengan demikian, berakhirlah secara sukarela, dua keturunan raja, wakil dari keluarga yang paling terkemuka di Badung. Akan tetapi, mereka sadar, bahwa dengan memperlihatkan keberanian yang luar biasa di medan pertempuran, mereka akan memperoleh pahala yang setimpal dari leluhur mereka, yang telah mendahului mereka di nirwana. Dengan hancurnya ketiga istana tersebut, Kerajaan Badung telah resmi jatuh ke tangan pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 22 September, tahun 1906, Komisaris Pemerintah Eva Lievering,
mengirim telegram kepada Menteri Jajahan Belanda di Den Haag, untuk memberitahukan bahwa Denpasar sudah dapat dikuasai. Lievrin juga melaporkan, jumlah korban tewas dari pihak Kerajaan Badung mencapai 400 orang. Kenyataannya, itu merupakan laporan palsu, karena secara faktual, jumlah korban yang sebenarnya jauh lebih besar. Dalam kasus ini, seorang penulis liberal Belanda bernama H.H. van Kol, menyebutkan, bahwa, menurut laporan surat kabar Surabaya Handelsblad, jumlah korban puputan di Denpasar saja berjumlah 600 orang. Bahkan, surat kabar The Lokomotif, menulis bahwa kalangan resmi sudah setuju untuk menghentikan perhitungan jumlah korban sampai angka 400, karena sebenarnya, sekurang-kurangnya, 2.000 orang Badung telah tewas. Masih dalam tulisan Van Kol, seorang pedanda di Denpasar memberitahunya, bahwa di Denpasar saja ada 800 mayat yang telah dikuburkan. Dan seorang pejabat pribumi Bali lainnya, menaksir jumlah korban sebanyak 1.000 orang. Mengenai korban di pemecutan, surat kabar Batavias Nieuwsblad, mendapatkan keterangan bahwa telah jatuh korban sebanyak 200 orang. Nieuwenkamp, seorang pelukis Belanda, yang pada waktu terjadinya Perang Puputan tengah berada di Badung, mendapat informasi dari para perwira, bahwa jumlah warga Bali yang tewas mencapai 450 orang. Serta, yang terakhir, sebagian besar orang-orang Bali sendiri menaksir jumlah korban mencapai 1.400 orang. Dengan memperhatikan keterangan-keterangan tersebut, maka secara pasti dapat dinyatakan, bahwa jumlah korban yang melakukan puputan, mencapai 1.000 hingga 1.500 orang. Suatu jumlah yang benar-benar mengerikan, menurut Van Kol. Kejatuhan Kerajaan Badung, menandakan kemenangan pemerintah Hindia Belanda secara telak. Selanjutnya, Panglima Van Toningen, merencanakan untuk melanjutkan operasi militernya ke Kerajaan Tabanan. Ia menerima kabar, bahwa Raja Tabanan, Gusti Ngurah Agung, bersama putra mahkota Pangeran Gusti Ngurah Anom dan beberapa pembesar kerajaan, termasuk patih kerajaan serta para punggawa dan pedanda, ingin bertemu dengannya. Pada pukul 8 pagi, tanggal 28 September 1906, Raja Gusti Ngurah Agung dengan rombongannya, mengadakan pertemuan dengan Panglima Van Toningen dan asisten Residen Swartz. Dalam pertemuan itu, pihak Hindia Belanda memaksa Raja Tabanan untuk menyerah tanpa syarat. Jika Raja tetap membangkang, maka, operasi militer akan segera dilaksanakan, dan Kerajaan Tabanan harus menanggung segala konsekuensinya. Raja Tabanan terpaksa menerima tuntutan Panglima Van Toningen, karena merasa tidak memiliki pilihan lain, terlebih setelah mengetahui bahwa sekutunya, Raja Badung, telah gugur dalam Perang Puputan. Dan atas dasar penyerahan itu, Raja Tabanan beserta putra mahkota, berniat mengasingkan diri ke Lombok. Sembari menunggu keberangkatan ke Lombok, Raja dan rombongannya ditempatkan secara khusus di Puri Agung Denpasar. Keesokan harinya, pada tanggal 29 September, ketika pasukan Hindia Belanda menjemput Raja dan putra mahkota di Puri, alangkah terkejutnya mereka, saat menemukan Raja Gusti Ngurah Agung dan Pangeran Gusti Ngurah Anom dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tampaknya, Raja memutuskan untuk bunuh diri dengan memotong urat nadinya, dan putra mahkota tewas karena meminum racun. Kejadian mengejutkan itu pun dilaporkan oleh Lievrin kepada Menteri Jajahan Belanda di Den Haag. Semua peristiwa mengerikan yang terjadi di Badung pada September tahun 1906 itu, sejatinya, merupakan buah dari kekejaman Gubernur Jenderal Van Hoots, yang secara licik memanfaatkan insiden kapal Sri Kumala. Seorang anggota parlemen, politikus, sekaligus penulis liberal Belanda, H.H. van Kol, seperti yang sudah dinarasikan sebelumnya, mengunjungi Badung pada tahun 1911. Van Kol menulis bahwa masalah Sri Kumala memang merupakan suatu sengketa yang dicari-cari oleh pemerintah Hindia Belanda,
sebagai sebuah alasan untuk dapat mengaplikasikan politik imperialisnya terhadap kerajaan-kerajaan Bali. Ditambahkannya, Raja Badung telah cukup melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tahun 1849. Sebagai contoh, terbukti bahwa Raja telah memerintahkan pejabatnya untuk melakukan penyelidikan terhadap tuduhan pencurian muatan kapal oleh pemilik Sri Kumala. Meski hasil penyelidikan itu tidak membawa hasil yang memuaskan, hal itu sejatinya bukan merupakan tanggung jawab Raja. Oleh karena itu, Raja Badung sudah merasa menjalankan kewajibannya, dan karena itu, ia berhak menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, serta dengan senang hati menyerahkan perkara ganti rugi kepada Majelis Kerta untuk memberi keputusan. Lebih lanjut, Van Kol menuliskan, tidak ada satupun orang Badung yang percaya, kalau telah terjadi perampasan muatan kapal sebanyak 7.500 gulden. Selain itu, seluruh penduduk Sanur sejumlah 2.800 orang, telah bersumpah bahwa mereka tidak pernah merampas muatan Sri Kumala. Selama 7 tahun setelah peristiwa puputan terjadi, belum pernah terdengar mengenai keadaan para pelaku perampasan uang itu. Terlebih lagi, ketika ditanya, para nahkoda Sri Kumala pun tidak dapat menjelaskan, bagaimana bentuk peti berisi uang yang katanya telah dirampas oleh penduduk itu. Para pemuka di Badung yang diwawancarai oleh Van Kol pada tahun 1911, merasa yakin bahwa Raja Badung tidak bersalah. Mereka menganggap bahwa keputusan pemerintah Hindia Belanda untuk membebankan pembayaran ganti rugi kepada Raja Badung sama sekali tidak masuk akal. Terlebih, ditambah dengan keputusan bahwa Raja Badung juga harus membayar ongkos blokade yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda sebanyak 700 gulden per hari. Kerajaan Badung, meski telah dihidupkan kembali oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1920-an, sebagai bentuk realisasi dari anjuran Dewan Hindia untuk mengambil hati rakyat Badung, tetap tidak mampu melupakan kekejaman penjajah Belanda yang telah memporak-porandakan negerinya, pada tahun 1906. Atas desakan tokoh-tokoh masyarakat di Lombok dan Bali, seperti I Gusti Putu Gria dan Ida Pedanda Ketut Kelingan, Pangeran I Gusti Alit Murah, yang merupakan salah satu keturunan Raja Badung, yang dilarikan ke Lombok saat terjadinya Perang Puputan, diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda, menggantikan mendiang I Gusti Ngurah Made Agung, sebagai Raja Badung. Ketiga istana atau puri kerajaan Badung pun dibangun kembali. Sehubungan dengan hal tersebut, maka, Raja I Gusti Alit Murah dari Puri Agung Denpasar, yang bergelar Raja Cokorda Alit Murah, resmi menjabat sebagai Raja dan Kepala Zelf Bestur Badung, alias Daerah Swapraja Badung. Peresmian dan penobatannya sebagai raja, dilakukan serentak dengan 7 raja-raja Bali lainnya di Pura Besaki, Kerajaan Karangasem, pada tanggal 30 Juni, tahun 1938. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945, daerah Swapraja Badung menjadi bagian dari negara Indonesia Timur, dan kemudian bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini, secara administratif, wilayah Kerajaan Badung telah menjadi daerah tingkat 2 Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, di dalam wilayah pemerintahan Provinsi Bali. Sementara itu, raja dan institusi Kerajaan Badung sendiri masih eksis sampai sekarang, sebagai pemangku adat, dan pelestari seni budaya Bali. Kisah heroik Raja-Raja Badung beserta rakyatnya, yang perwira dalam mempertahankan martabat pribadi dan negaranya dari keserakahan penjajah Belanda, telah menjadi teladan bagi masyarakat Bali, dan Indonesia pada umumnya. Raja I Gusti Ngurah Made Agung, yang mendapat gelar Anumerta Cokorda Mantuk Ringrana, atau Raja yang gugur di Medan Laga, telah ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 4 November tahun 2015, berdasarkan keputusan Presiden nomor 116/TK/2015. Penghormatan tersebut didasari atas sikap Raja I Gusti Ngurah Made Agung bersama Raja Pemecutan dan rakyat Badung yang setia, yang tak pernah mau tunduk terhadap sikap semena-mena penjajah Belanda, serta rela berkorban demi membela keadilan dan kehormatan bangsanya.